Setelah nonton Spider-Man Brand New Day, hal yang paling banyak diperdebatkan adalah bagian post credit scene-nya. Dan di Spider-Man Brand New Day ini cuma ada satu post credit scene, dan itu pun ada yang menganggap bahwa itu post credit scene yang ngeprank gitu. Dan buang waktu, gue nunggu lama ternyata cuman ngeliatin Spidey Tracker doang kayak gitu. Sedangkan di bagian lainnya, fans yang benar-benar ngikutin MCU dan ngelihat bahwa ini ada maksud tertentu, itu jadi perdebatan yang cukup panjang. Gua pun sama teman-teman keluar dari bioskop langsung ngomongin ini maksudnya apa? Apakah ini nyambung ke Doomsday? Apakah ini nyambung ke Secret Wars? Dan tentu itu nyambung dengan next project dari MCU tentu saja. Yang paling dekat adalah Doomsday, tapi karena belum ada konfirmasi kalau Spider-Man itu akan muncul di Doomsday, bisa aja post credit scene ini akan langsung nyambung ke Secret Wars. Kenapa kayak gitu? Karena emang ada beberapa kemungkinan, dan gue udah ngulik-ngulik gitu orang-orang yang membahas sampai 5 kemungkinan teori gitu, ada yang 8 teori, banyak banget gitu. Jadi sekarang di video kali ini kita akan mempersempit beberapa kemungkinan-kemungkinan yang paling masuk akal dan logis gitu. Apalagi kalau kita lihat setelah nonton Spider-Man Brand New Day gitu ya. Yang kita anggap bakal ada Man Spider lah, tangan 6 lah, bullshit, ternyata nggak ada. By the way ya, buat teman-teman yang ngeklik video ini, tentu saja ini spoiler karena kita akan bahas post credit scene-nya aja, tapi kita nggak akan bahas isi cerita dari filmnya gitu. Dan sekarang kita akan mengingat lagi bagaimana adegan dari post credit scene dari Spider-Man Brand New Day, di mana di post credit scene dari Brand New Day ini kita melihat bahwa aplikasi dari Spidey Tracker buatan Ned tiba-tiba nggak mendeteksi keberadaan dari Spider-Man, karena memang basic dari aplikasi ini kan dia itu kalau ada Spider-Man itu banyak orang yang mungkin pasang kamera bla bla sehingga terdeteksi lah sama aplikasi ini. Dan gue cukup kaget ketika aplikasi Spidey Tracker ini bisa mendeteksi Spider-Man di luar angkasa. Siapa yang memotret Spider-Man di luar angkasa? Nggak ada yang ngirim laporan gitu. Mungkin dalam jangka waktu itu mungkin si Ned mungkin udah mengupgrade gitu ya, mengupgrade aplikasi ini supaya bukan cuman laporan dari netizen aja, bukan cuman laporan dari kamera aja, tapi mungkin udah bisa ada sesuatu bentuk kayak chip atau mungkin sorotan dari satelit, mungkin kayak gitu. Dan makanya masuk akal si aplikasi ini bisa mendeteksi di luar angkasa gitu. Dan prosesnya menarik banget ketika itu si Spidey Tracker ini bilang bahwa Spider-Man not found. Akhirnya menjauh dari bumi kayak gitu, membesar terus hilang menuju ke luar angkasa. Sempat terjadi glitch kan. Nah, glitch ini yang menjadi perdebatan semua orang. Kenapa ada glitch ini? Ini mirip-mirip kayak di Spider-Verse, di Into the Spider-Verse yang Miles Morales. Ada juga yang menyangkutkan bahwa jangan-jangan ini akan menjadi canon dengan Into the Spider-Verse ataupun animated universe dari Spider-Man. Ada juga yang bilang bahwa jangan-jangan dia mendeteksi Spider-Man yang berbeda. Jangan-jangan itu mendeteksi si Miles Morales akan datang ke 616. Semua itu sangat mungkin, karena itu namanya juga masih teori, masih sangat mungkin. Tapi gue udah mengelompokkan hal yang paling logis ya dari penjelasan dari post credit scene ini. Sedikit sekali kalau orang-orang sampai 10 kemungkinan gitu, banyak banget. Dan gue akan mempersempit itu. Yang pertama, yang paling mungkin dan paling logis kalau kita lihat dari Spider-Man ya, yang kita dulu anggap bahwa jangan-jangan ini Venom, matanya menghitam gitu. Jangan-jangan ini Man Spider, ada kaki 6, tangan 6 gitu. Zong, ternyata di filmnya Zong nggak ada gitu. Dan kalau kita lihat dari kejadian itu yang Marvel main lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, sangat mungkin bahwa ini mungkin teori yang paling diinginkan oleh fans dan kalian semua gitu ya, bahwa dia berteman dengan Yelena Belova Black Widow. Sangat mungkin bahwa di momen ini Spider-Man diajak oleh Yelena, Thunderbolt, Avenger juga yang lainnya, dan diajak naik pesawat untuk pergi ke universe yang lain atau bahkan setidaknya ke luar angkasa dulu gitu. Dan itu yang paling masuk akal karena memang kita lihat di sepanjang film si Spider-Man ini tetap berteman dengan New Avengers. Tentunya sangat masuk akal ketika Spider-Man juga ikut melawan Dr. Doom di Avengers Doomsday. Meskipun memang gue bilang bahwa Spider-Man itu nggak ada di Doomsday, tapi itu belum ada konfirmasi langsung dari Marvel gitu, karena emang sempat di beberapa lokasi syuting ada stand double dari Spider-Man ataupun stand double dari Tom Holland yang memakai topeng Spider-Man di lokasi syuting dari Doomsday. Artinya itu bisa aja mungkin untuk post credit scene dari Doomsday, atau setidaknya bahkan mungkin ya Spider-Man dari Peter Parker ini justru ada di kapal bersama dengan Fantastic Four, bersama dengan Avengers dan juga New Avengers menuju ke universe dari X-Men. Karena memang kalau kita lihat dari trailer itu kan ada 3 Earth yang akan bertabrakan, itu posisi mereka udah berdekatan gitu. Artinya kalau kita lihat dari Spidey Tracker aplikasi ini yang mendeteksi bahwa Spider-Man ada di luar angkasa,
Tinggal itu nggak deteksi ada planet lain aja di sana. Kalau terdeteksi ada planet lain, fix itu bisa aja itu di universe dari X-Men. Tapi setidaknya itu inti poin dari Spider Tracker itu menjelaskan bahwa Spider-Man nggak ada di Earth 616. Dia menghilang dan melakukan sesuatu di luar angkasa. Itu pesan yang berusaha disampaikan oleh Kevin Feige ke tim juga mungkin itu, tapi intinya kenapa dan sama siapa di luar angkasa itu yang perlu menjadi perdebatan kita semua kan. Dan yang paling mungkin teori yang pertama adalah dia bersama dengan Yelena Belova, Avenger dan juga lainnya untuk bisa menghadapi Dr. Doom. Itu yang paling sangat mungkin. Nah, yang bikin ragu adalah adanya glitch. Adanya glitch ini menandakan bahwa ada beberapa rentang waktu antara yang pertama dia berpindah universe, berpindah dimensi, atau bahkan ini perpindahan waktu di masa depan itu di mana ketika ini Spider Tracker mendeteksi ini itu terjadi udah jauh di masa depan ketika eventnya Doomsday sudah selesai di mana Dr. Doom sudah menang dan Spider-Man dibawa ke Battle World. Sempat juga diceritakan di Secret Wars tahun 2015 di mana Spider-Man itu ditarik oleh Beyonder, semua superhero berbakat ditarik ke Battle World dan ya yang melakukan adalah Beyonder. Berhubung sekarang Beyonder nggak ada, bisa aja ya yang pertama kemungkinan itu Loki yang menarik semua superhero untuk bisa melawan Dr. Doom di Battle World atau setidaknya memang si Dr. Doom yang menarik Spider-Man ke Battle World karena memang dengan wajah dari Dr. Doom yang mirip dengan Tony Stark, dia menganggap bahwa Spider-Man dengan kekuatan yang sekarang udah keren banget. Kalau kalian udah nonton Brand New Day, sangat mungkin kalau Dr. Doom akan mengambil ataupun setidaknya menjadikan Tom Holland sebagai sidekick-nya gitu, dimana dia akan dipengaruhi dan akan membantu melawan para superhero termasuk ada Avengers dan juga Fantastic Four. Itu yang sangat mungkin. Tapi kalau seperti dalam komiknya, kalau memang Marvel pengen mengadaptasi cerita di mana Beyonder menarik para superhero ke Battle World, bisa aja Beyonder di sini digambarkan sebagai Loki kan. Loki mungkin ada usaha selain menarik Steve Rogers, dia juga pengen merekrut Spider-Man para superhero yang berbakat untuk jadi tim superhero-nya untuk bisa mengalahkan Dr. Doom dan dibawa ke TVA atau setidaknya dibawa ke The Void antara itu. Jadi itu teori yang kedua yang sangat mungkin dan itu juga sesuai dengan yang ada di dalam komiknya gitu. Dan yang ketiga masih berhubungan dengan glitch ya. Karena memang ini terjadi glitch dan tiba-tiba Spider Tracker ini gue nggak ngerti apakah dikasih mantra sama Ned karena Ned kan sempat juga bisa memakai mantra cincin Doctor Strange kan dengan dia udah mulai ingatannya mulai kembali dengan gestur dengan salaman dengan Peter Parker bisa aja kekuatan-kekuatan sihirnya itu udah mulai ada gitu sehingga Spider Trackernya bisa mendeteksi jangkauan universe itu sangat mungkin. Tapi yang paling masuk akal adalah di kemungkinan yang ketiga, di teori yang ketiga adalah ya, gue cukup setuju kalau ada yang bilang bahwa Spider Tracker ini bukan mendeteksi Spider-Man kita ataupun Spider-Man dari Earth 616, tapi justru itu adalah Spider-Man yang berbeda. Bisa aja itu Spider-Man Morales, tapi yang paling besar kemungkinan adalah itu tiba-tiba Spider Tracker-nya mendeteksi Spider-Man Tobey Maguire atau yang disebut sama Tom Holland sebagai Spider-2 gitu yang punya web organik. Karena memang kalau kita lihat dari trailer itu cukup masuk akal ketika kita lihat di layar dari Fantastic Four melihat ada 3 Earth akan bertabrakan. Earth yang cepat bertabrakan itu adalah Earth dari Tobey Maguire dengan Earth 1005 dengan Earth dari X-Men. Nah, di sini ketika Earth itu berdekatan, sangat masuk akal kalau Spider Tracker bisa menjangkau sampai ke luar angkasa dan melihat bahwa ada Spider-Man lain di sini. Dan padahal Tom Holland mungkin lagi tidur lah, mungkin lagi melakukan sesuatu yang nggak lagi jadi Spider-Man, tapi tiba-tiba terdeteksi ada Spider-Man lain di luar angkasa yang sedang berusaha ya, di mana Tobey Maguire akan berhadapan dengan para X-Men, termasuk di situ ada Wolverine, ada Deadpool juga nanti akan bertarung di sana sehingga jangkauannya tetap kayak berasa di luar angkasa karena memang Earth dari Tobey Maguire itu akan bertabrakan dengan Earth 1005 dan akan bertabrakan juga dengan Earth 616. Masuk akal bahwa itu bukanlah Spider-Man kita. Meskipun memang dirumor bahwa Spider-Man Tobey Maguire bakal meninggal, setidaknya sebelum dia meninggal dia akan terdeteksi dulu oleh Spider Tracker ini. Dan di teori yang terakhir, ini teori yang keempat, yang menurut gue ini yang paling kuat dan paling pengen sebenarnya bukan bakal terjadi, tapi yang pengen banget gue lihat nanti di Secret Wars adalah ketika kalau kita lihat dari tracker ini plus glitch-nya juga, dan kita lihat juga dari trailer dari Doomsday bahwa Fantastic Four udah ada di Earth 616, kemudian juga Spider-Man udah berteman dengan Yelena Belova ataupun Black Widow ini, sangat mungkin bahwa mereka akan mengajak si Spider-Man
Yang bedanya dengan teori yang pertama tadi adalah Spider-Man ternyata sudah menaiki Life Raft, di mana Life Raft itu kan buatan dari Reed Richards kalau dalam cerita komiknya. Meskipun memang kalau mau lihat cerita aslinya Life Raft itu dibikin oleh Future Foundation, bisa aja mungkin memang bagian pada akhirnya Reed Richards dan juga Sustrom bekerja sama untuk bisa membangun Life Raft yang merupakan kapal terakhir yang membuat mereka selamat dan tidak terpengaruh oleh mantra Dr. Doom. Life Raft itu dibikin setelah incursion terjadi dan bikinnya itu menarik. Itu dibikin dari bagian tubuh dari Living Tribunal ya. Nah, menariknya lagi, kalau kalian ingat-ingat di Loki season pertama itu sempat kita lihat ada bangkai dari Living Tribunal, kepalanya aja, badannya nggak ada. Sedangkan kalau kita lihat Life Raft buatan dari Richard ini itu dibikin dari ornamen-ornamen tubuh dari seorang Living Tribunal. Living Tribunal itu meninggalnya jauh sebelum terjadinya Secret Wars karena memang akhirnya Living Tribunal kan makhluk kosmik, makhluk multiverse, dan dia meninggal itu artinya ada yang salah dengan multiverse ini yang akhirnya membuat dia meninggal jauh sebelum terjadinya Secret Wars. Dan ketika si Dr. Doom itu menciptakan Battle World, itu ada beberapa superhero yang tersisa yang belum masuk ke Battle World dan tidak terpengaruh oleh mantra dari Dr. Doom yang sudah menjadi God Emperor Doom itu. Salah satunya adalah Richard dan yang lainnya. Dan akhirnya kalau di komik kan Future Foundation ya, di sini kita anggaplah mungkin Fantastic Four, Richard dan juga yang lainnya itu bekerjasama dengan tim X-Men juga untuk membangun Life Raft ini yang tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu dan juga multiverse, dan mereka membutuhkan tubuh seorang Living Tribunal. Kalau di dalam komiknya mereka menemukan tubuh dari Living Tribunal ini mengambang ya, dan akhirnya itu adalah solusi terakhir ketika para superhero yang tersisa ini bisa masuk ke Life Raft ini untuk bisa menghindari incursion. Dan salah satu yang ada di sana itu yang pertama ada Star-Lord ya, kemudian juga ada Spider-Man Miles Morales, ada Spider-Man Peter Parker di sana juga selamat, dan kita bayangkan bahwa itu adalah Spider-Man versi Tom Holland yang akan masuk di sana. Ada para Fantastic Four, ada juga para Avengers yang tersisa yang mungkin yang kita lihat nanti ada Thor dan teman-temannya. Masuk juga Steve Rogers yang bergaya nomad yang kita lihat di trailer. Nah, itu sangat mungkin, dan Spidey Tracker mendeteksi bahwa si Spider-Man ini sedang berjalan keluar angkasa, itu dia lagi menaiki Life Raft tersebut dan pergi untuk bisa melawan Dr. Doom. Tapi sebelum itu terjadi incursion, dan teori terkait dengan anchor being yang ada di Deadpool itu sangat masuk akal karena memang sekarang gue meyakini bahwa anchor being ataupun makhluk jangkar itu dari Earth 616 adalah Spider-Man. Ketika Spider-Man meninggalkan Earth 616 maka akan rapuh, dan nanti kemungkinan Earth 616 juga akan ikut hancur dan nggak ada lagi Earth-Earthan, dan akhirnya terbentuknya Battle World, dan Spider-Man dan juga tim yang tersisa itu berada di Life Raft. Dan kalau kita mau tarik belakang lagi, Life Raft itu bahkan nanti di satu titik akan ditemukan oleh si Sheriff Strange ya, dimana Dr. Strange menjadi bawahan ataupun penasehat dari Dr. Doom. Dia menemukan Life Raft tersebut, akhirnya disembunyikan untuk agar nggak ketahuan sama Dr. Doom. Tapi di satu titik ada juga yang menemukan Life Raft lain, itu kalau nggak Cabal ya, kalau nggak itu Cabal juga, tim Cabal itu dibuka di sana, ada yang masih hidup. Akhirnya Dr. Strange ngeh bahwa selama ini dia udah menyimpan Life Raft yang ditemukannya ada Richard dan juga Spider-Man itu selama 5 tahun disembunyikan di Battle World. Setelah ada orang menemukan Life Raft lain, ternyata ada makhluk di dalamnya, Dr. Strange datang nyelamatin Raft-nya versi dia yang udah disembunyikan 5 tahun tersebut, terbuka di situ. Akhirnya masih hidup ya para tim-tim superhero termasuk Richard yang lainnya. Orang-orang inilah yang ternyata tidak terkena dampak mantra dari Dr. Doom yang membuat mereka ingat sebelum terjadi incursion mereka dari Earth mana, sedangkan yang lainnya lupa. Dari disinilah usaha dari tim yang tersisa ini untuk bisa mengalahkan Dr. Doom yang sudah menganggap dia dewa ataupun Tuhan. Jadi setelah itu mereka menghadapi Dr. Doom, dan akhirnya Dr. Doom kalah, dan akhirnya mantranya sirna dan semua orang ingat bahwa asal mereka dari mana. Jadi makin panjang sebenarnya, itu jadi materi di video selanjutnya. Tapi setidaknya ini menggambarkan bahwa Spidey Tracker itu sekarang makin canggih dan bisa mendeteksi kepergian dari Spider-Man sebelum Earth 616 itu hancur, dan Spider-Man terdeteksi sedang meninggalkan Earth 616 karena memang dia anchor being di sana, akhirnya membuat Earth 616 ini rapuh dan membuat juga sangat mudah dihancurkan nanti ketika terjadinya Secret War. Itu saja penjelasan dan juga beberapa teori-teori yang kemungkinan apa
apa maksud dari post credit scene dari Brand New Day tersebut. Kalau teman-teman semuanya merasa puas dengan penjelasan kita atau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tambahkan juga di kolom komentar di bawah. Dan kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video pembahasan Brand New Day selanjutnya terkait dengan spoiler review. Itu lebih menarik lagi, gue bakal ngoceh panjang lebar, mungkin bisa sejam kali ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.